Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Reski Aulia dengan NIM 21040450203, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Baik, adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah Teori Konseling 1. Di mana dalam video ini saya akan membahas 3 teori, yaitu teori pendekatan psikoanalisis, teori pendekatan Adlerian, dan teori pendekatan eksistensial. Nah, langsung saja, yang pertama saya akan membahas teori pendekatan psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini dikembangkan atau dicetuskan oleh Sigmund Freud, yang merupakan seorang ahli psikologi. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di kota kecil Austria. Setelah menamatkan sekolah menengahnya di kota Wina, Sigmund masuk Fakultas Kedokteran Universitas Wina dan lulus sebagai dokter pada tahun 1881. Dari catatan pribadinya diketahui bahwa Freud sesungguhnya tidak tertarik untuk menjalani praktek sebagai dokter dan lebih tertarik pada kegiatan penelitian ilmiah. Freud tertarik dan mempelajari hipnotis di Perancis, lalu menggunakannya untuk membantu penderita penyakit mental. Freud kemudian meninggalkan hipnotis setelah ia berhasil menggunakan metode baru untuk menyembuhkan penderita tekanan psikologis, yaitu asosiasi bebas dan analisis mimpi. Dasar terciptanya metode tersebut berasal dari konsep alam bawah sadar. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendekatan psikoanalisis adalah salah satu teori dipelopori oleh Sigmund Freud dan menjelaskan bahwa pendekatan ini menekankan pada masa lalu serta membantu penyembuhan penderita penyakit mental. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian Sigmund Freud. Menurut Freud, ada 3 komponen yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu id, ego, dan superego. Interaksi dan konflik antara 3 komponen tersebutlah yang menciptakan kepribadian seseorang. Yang pertama yaitu id. Id merupakan komponen kepribadian yang primitif dan naluriah. Id adalah bagian ketidaksadaran yang berisi semua dorongan dan impuls, termasuk apa yang disebut libido, sejenis energi seksual umum yang digunakan untuk segala sesuatu, mulai dari naluri, bertahan hidup, hingga apresiasi seni. It juga agak keras kepala karena ia hanya menanggapi apa yang disebut Freud sebagai prinsip kesenangan. Jika terasa enak, lakukanlah dan tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua yaitu ego. Ego beroperasi sesuai dengan prinsip realitas, bekerja dengan cara yang realistis untuk memuaskan tuntutan id, tetapi berusaha sebisa mungkin menghindari konsekuensi negatif dari masyarakat. Ego mempertimbangkan realitas dan norma sosial, etika, dan aturan dalam memuaskan bagaimana berperilaku. Yang terakhir yaitu superego. Superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani, yaitu melakukan apa yang benar dan sumber kritik diri. Ini mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat sampai taraf tertentu. Seseorang terkadang sadar akan moralitas dan etikanya sendiri, tetapi superego berisi sejumlah besar kode atau larangan yang dikeluarkan sebagian besar secara tidak sadar. Fungsi superego adalah untuk mengontrol impuls id, terutama yang dilarang oleh masyarakat, seperti seks dan agresi. Ini juga berfungsi membujuk ego untuk beralih ke tujuan moralitas daripada hanya realistis dan berjuang untuk kesempurnaan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teori Sigmund Freud. Selanjutnya yaitu teori individual Adlerian. Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga dan wafat pada tahun 1937. Ayahnya adalah seorang pengusaha. Sewaktu kecil, Adler merupakan anak yang sering sakit-sakitan. Ketika berusia 4 tahun, Adler nyaris mati akibat pneumonia. Pengalaman tersebutlah yang kemudian mendorong dirinya untuk menjadi dokter. Adler lulus sebagai dokter dari Universitas Wina pada tahun 1895. Adler memulai karirnya sebagai seorang oftalmologis, tetapi kemudian dirinya beralih pada praktik umum di daerah kelas bawah di Wina.
Sebelumnya, Adler pernah berkolaborasi dengan Freud kurang lebih 8 tahun, tetapi kemudian berpisah dan mendirikan psikologi individual. Karena ia percaya Freud terlalu sempit dalam menekankan pada ketentuan biologis dan insting. Adler menyatakan bahwa individual mulai membentuk sebuah pendekatan terhadap 6 tahun pertama dari kehidupannya. Fokus Adler adalah pada bagaimana persepsi orang-orang tentang masa lalu dan interpretasinya terhadap kejadian-kejadian awal akan terus mempengaruhinya. Menurut Adler, makhluk hidup adalah suatu kesatuan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain di sekitar mereka dalam usaha kerja sama sosial, menempatkan kesejahteraan umum di atas keinginan diri sendiri, dan mendapatkan gaya hidup yang bersifat lebih kuasa dalam organisasi sosial. Ada 7 prinsip dalam teori kepribadian Alfred Adler. Ketujuh prinsip teori kepribadian Alfred Adler tersebut adalah menjelaskan bagaimana pandangan Adler terhadap kondisi psikis individual. Yang pertama yaitu prinsip teori kepribadian rasa rendah diri. Kedua, prinsip teori kepribadian superior. Ketiga, prinsip teori kepribadian gaya hidup. 4. Prinsip teori kepribadian diri kreatif. Kelima, prinsip teori kepribadian diri yang sadar. Keenam, prinsip teori kepribadian tujuan semu. Yang ketujuh, prinsip teori kepribadian minat sosial. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teori individual Alfred Adler. Teori yang terakhir yaitu teori eksistensial. Viktor Emil Frankl lahir pada tanggal 26 Maret 1905 dan meninggal pada 2 September 1997, yang merupakan seorang neurolog dan psikiater Austria, serta merupakan korban Holocaust yang selamat. Frankl adalah pendiri logoterapi dan analisis eksistensial, aliran Wina ketiga dalam psikoterapi. Bukunya Man's Search for Meaning pertama kali terbit pada tahun 1946, mencatat pengalamannya sebagai seorang tahanan kamp konsentrasi dan menguraikan metode psikoterapinya dalam upaya mencari makna dalam segala bentuk keberadaan, bahkan yang paling kejam, dan dengan demikian juga alasan untuk tetap hidup. Frankl adalah salah satu tokoh utama dalam terapi eksistensial. Pendekatan eksistensial humanistik berfokus pada diri manusia. Pendekatan ini menggunakan suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia. Pendekatan eksistensial humanistik dalam konseling menggunakan sistem teknik-teknik yang bertujuan untuk mempengaruhi konseling. Pendekatan konseling eksistensial humanistik bukan merupakan konseling tunggal, melainkan suatu pendekatan yang mencakup konseling-konseling yang berlainan yang kesemuanya berlandaskan konsep-konsep dan asumsi-asumsi tentang manusia. Konsep-konsep utama pendekatan eksistensial yang membentuk landasan bagi praktek konseling yaitu kesadaran diri, kebebasan tanggung jawab, dan kecemasan penciptaan makna. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teori eksistensial. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.